warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri Sandi dengan NIM 20234045. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan kerusakan bahan pustaka dan survei bahan pustaka. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pencegahan kerusakan bahan pustaka. A. Pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Nah, karena faktor lingkungan ini ada beberapa kerusakan yang bisa disebabkan karena faktor lingkungan ini. Yang pertama yaitu pencegahan kerusakan karena temperatur dan kelembaban udara. Suhu yang ideal bagi pustaka adalah 20-24 derajat Celcius dan kelembaban berkisar antara 45-60% RH. Satu-satunya cara adalah memasang AC selama 24 jam sehari selama 7 hari. Masalahnya timbul karena tidak semua perpustakaan mampu memasang AC karena biaya operasionalnya yang besar. Apabila AC dipasang dengan hanya setengah hari, tentu saja akan menyebabkan kelembaban berubah-ubah. Kondisi seperti itu akan mempercepat kerusakan kertas. Yang kedua, pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, baik buku-buku di ruangan koleksi, sebaiknya diletakkan jauh dari jendela atau tidak langsung mengenai cahaya. Untuk mencegah kerusakan karena cahaya lampu dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruangan koleksi, memperpendek waktu pencahayaan, dan menghilangkan radiasi ultraviolet. Untuk menghilangkan radiasi UV dari cahaya luar, dapat menggunakan UV filter film yang direkatkan pada kaca jendela, dan pada lampu dapat menggunakan UV filter tutup. Yang ketiga, pencegahan kerusakan karena faktor pencemar udara. Bahan pencemar udara seperti gas-gas pencemar, partikel debu, dan logam yang merusak kertas dapat dikurangi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang A. Ruangan menggunakan AC, karena dalam AC terdapat filter untuk menyaring udara dan ruangan ber-AC selalu tertutup sehingga mengurangi debu. Yang kedua, yakni di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara air cleaner. Di dalam alat ini terdapat karbon aktif yang dapat menyerap gas pencemar dan terdapat filter untuk membersihkan udara dari debu. Yang ketiga itu menyimpan buku-buku dalam kotak-kotak pelindung. Yang kedua yakni mencegah kerusakan karena faktor biota. Tindakan preventif untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan memeriksa bahan pustaka secara berkala, melakukan pembersihan debu secara berkala pada tempat penyimpanan bahan pustaka, menurunkan kelembaban udara di ruangan koleksi agar tidak terlalu lembab, serta buku-buku tidak disusun terlalu rapat pada rak karena dapat menghalangi sirkulasi udara. Mencegah hidupnya jamur dan serangga pada ruangan koleksi, sebaiknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak lain terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan dengan buku lain. Untuk pencegahan pada rak, diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti kapur barus, naftalen, paradiklorobenzena, atau PDP. Yang ketiga yakni mencegah kerusakan karena faktor manusia. Yang pertama yaitu tempat penyimpanan atau bisa kita sebut rak. Rak yang tidak memadai dan tidak memenuhi syarat akan menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan pustaka. Tempat penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan. Rak-rak buku harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, cukup lebar untuk menyangga buku tanpa ada bagian buku yang menonjol. Rak yang paling luas kurang-kurangnya harus berada 10 cm di atas lantai untuk menjaga kemungkinan terkena air jika ada pipa air yang bocor. Rak harus diletakkan di ruangan yang memiliki ventilasi yang baik. Yang kedua, penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak-rak harus ditopang dengan kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat satu sama lain. Hendaknya tidak disusun pada rak-rak secara longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lain. Penyusunan buku pada rak sebaiknya disesuaikan agar mencukupi ruang tempat penyimpanan buku. Buku-buku yang hendaknya tidak disusun rapat akan menyulitkan waktu saat kita mengambilnya. Jenis buku yang tidak dapat diletakkan secara horizontal di tepi rak. Hanya penataan buku pada rak secara mendatar. Contohnya map-map tebal dan lembaran-lembaran ukuran besar. Baiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempat. Agar terlindungi, sebaiknya dimasukkan ke dalam kotak atau box yang kuat. Rak-rak berupa laci yang dangkal dan dapat ditarik keluar. Dapat digunakan untuk menyimpan bahan pustaka yang besar. Jenis rak ini akan menjamin pemanfaatan rak secara efisien dan juga dapat menghindari terjadinya masalah pada saat penyusunan dan pengambilan.
yaitu menyimpan buku ukuran besar. Jangan meletakkan buku yang terlalu lebar dengan posisi vertikal pada rak buku biasa, dan tidak mungkin menyediakan rak khusus untuk meletakkan buku-buku yang terlalu besar di ruang pengolahan. Buku-buku seperti ini harus diletakkan mendatar di atas meja, dan pada saat mengambil salah satu di antaranya, buku-buku yang di atasnya harus dipindahkan terlebih dahulu. Baru kemudian buku yang kita maksud kita ambil. Yang kelima yakni pameran. Pilihan barang perpustakaan yang sedang dipamerkan adalah sangat penting. Penempatan desain lemari harus memperhatikan beberapa faktor. Umumnya, lemari panjang di perpustakaan berbentuk box segi 4 yang bagian atasnya tertutup kaca. Barang perpustakaan yang dipamerkan perlu dilindungi dari pencurian dan vandalisme. Kondisi lingkungan perlu dimonitor untuk mengetahui tingkat kelembaban dan suhu udara. Kelembaban udara juga tidak boleh lebih dari 60% RH. Intensitas cahaya dan kandungan ultraviolet harus ditekan serendah mungkin. Jilidan buku tidak boleh terlalu kuat dan harus diletakkan pada alas yang tepat. Yang keenam, penjilidan kembali. Penjilidan yang kurang baik sering diterapkan pada buku-buku perpustakaan tanpa mempertimbangkan keselamatan informasi yang ada di dalamnya. Pustakawan harus turut memikirkan apa yang dibutuhkan oleh buku dari jilidannya dan harus tahu tipe jilidan yang baik bagi bahan tersebut. Memotong bagian pinggir buku atau punggung buku sebaiknya tidak dilakukan. Jilidan asli sedapat mungkin harus dipertahankan. Yang ketujuh yakni penanganan. Bahan perpustakaan hendaknya terhindar dari makanan dan minuman, pencahayaan langsung, tidak melipat buku sebagai membatas, tidak menggunakan air liur untuk membuka halaman buku. Yang kedelapan yakni reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti reprografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Namun, pelaksanaan yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan, seperti melakukan fotokopi untuk buku-buku yang jilidannya kuat sehingga jilidan buku menjadi rusak. Yang terakhir ini pencegahan kerusakan karena bencana. Pada tahap pencegahan dalam perencanaan kesiapan menghadapi bencana, termasuk diantaranya adalah tindakan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang menyebabkan bencana. Contohnya mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi yang tak ternilai. Mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruangan-ruangan seperti sprinkler, hydrant, smoke detector, serta mempersiapkan nomor-nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat, seperti pemadam kebakaran, polisian, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, pada selanjutnya kita akan membahas survei kondisi bahan perpustakaan. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi jenis kerusakan dan penyebab kerusakan, serta bagaimana strategi pemeliharaan dan perbaikan yang harus dilakukan. Dengan dilakukan survei kondisi kerusakan akan meminimalisir kesalahan pada saat melakukan proses konservasi. Ada beberapa survei yang bisa dilakukan, yakni A. Uji keasaman kertas. Keasaman kertas. Keasaman pada kertas dapat diuji dengan beberapa cara, yakni menggunakan kertas lakmus, indikator universal, atau alat pH meter. Apabila menggunakan kertas lakmus, caranya adalah lakmus ditempelkan pada kertas yang sudah ditetesi air. Bila kertas lakmus berubah menjadi coklat, maka diindikasikan kertas asam. Tetapi apabila tidak terjadi perubahan, berarti pada lakmus menandakan kertas tidak asam. Uji pH juga dapat dilakukan dengan indikator universal untuk menentukan derajat keasaman. pH yang tinggi maka menandakan keasaman rendah, sementara pH yang turun menandakan uji pH dapat dilakukan dengan indikator universal untuk menentukan derajat keasaman. Tingginya pH menandakan keasaman rendah, sementara menurunkan pH menandakan keasaman tinggi. Dikatakan netral pada pH 6,7 sampai 6,9 dan dikatakan rapuh apabila pH kecil dari 6.
berikut ini adalah proses cara penggunaan indikator universal. Yang pertama, seperti yang kita lihat pada gambar, teteskan air pada bagian sudut yang sudah terlebih dahulu dialasi dengan plastik. Apabila berikut ini adalah proses penggunaan indikator universal. Seperti yang kita lihat pada gambar yang pertama, ini teteskan air pada bagian sudut yang terlebih dahulu dialasi dengan plastik. Yang kedua, ambil satu buah indikator universal dan letakkan pada bagian objek yang sudah dibasahi. Yang ketiga, tekan menggunakan plastik dan tunggu beberapa saat sampai terjadi perubahan warna. Yang keempat, cocokkan perubahan warna sesuai dengan gambar yang tertera di kotak indikator universal. Selanjutnya ini uji tinta luntur. Tinta yang ada pada bangku perpustakaan, baik berupa tulisan atau gambar, dapat diidentifikasi apakah jenis yang larut air atau tidak. Apabila jenis tinta tersebut mudah larut bila terkena air, maka prosedur yang digunakan sebaiknya dijauhkan dari unsur air. Sebaliknya, untuk tinta yang tidak larut dalam air bisa menggunakan air pada proses pengerjaan konservasinya. Pengujian kelunturan tinta dilakukan untuk melihat apakah tinta pada kertas tersebut tidak larut dalam air atau ada campuran pelarut. Uji kelarutan dilakukan dengan menempatkan setetes air pada permukaan kertas. Selanjutnya ditekan menggunakan blotting paper atau kapas. Tes yang sama dilakukan untuk memeriksa kelarutan tinta dalam alkohol. Adanya warna pada kapas atau blotting paper merupakan bukti tinta tersebut dapat larut. 3. Ini uji kerapuhan kertas. Untuk menentukan kerapuhan kertas dapat dilakukan dengan melipat ujung kertas. Cara yang dilakukan dengan melipat ujung menjadi 3 lipatan. Apabila setelah dilakukan 3 kali lipatan kertas masih utuh, itu menandakan kertas tersebut dalam kondisi baik. Apabila hanya 2 kali lipatan kertas mulai patah, maka kertas dikatakan sudah mengalami kerapuhan. Sedangkan apabila 1 kali lipatan kertas sudah patah, dapat dikatakan kertas tersebut sudah sangat rapuh. Baiklah, sekian dari materi tentang cara pencegahan kerusakan bahan pustaka dan cara survei bahan perpustakaan. Jika ada terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.